Sehari menjelang drawing Piala AFF 2022, Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi mendapat persetujuan dari Komisi II DPR terkait proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Persetujuan tersebut diberikan DPR dalam rapat kerja, Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022, membahas pertimbangan pemberian WNI. Rapat itu juga dihadiri Jordi dan Sandy melalui panggilan video. Selain keduanya, Menpora Zainuddin Amali, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarei juga hadir. Taker ini disiarkan secara langsung oleh DPR melalui kanal YouTube resmi mereka. Dalam rapat itu, Jordi dan Sandy tak hanya duduk manis. Mereka mendapat beberapa tugas dari Komisi 3, seperti pelafalan butir-butir Pancasila. Setelah kedua pemain itu berhasil melafalkan Pancasila, seluruh anggota komisi tersebut memberi tepuk tangan sebagai tanda apresiasi. Dengan alasan bahwa kedua pemain itu sudah hafal dasar-dasar negara Indonesia, tak butuh waktu lama bagi Komisi II DPR untuk memberi persetujuan proses naturalisasi. Persetujuan proses naturalisasi Jordi dan Sandy ini ternyata menarik perhatian dari beberapa media Vietnam, termasuk The Tao 247. Tak hanya Jordi dan Sandy, media Vietnam itu juga memberikan perhatian kepada salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, yakni Sain Patinama. The Tao 247 menulis, Timnas Indonesia ingin memastikan diri menjadi rasa ASEAN dengan menuntaskan naturalisasi dua bintang Eropa. Diyakini, kehadiran Jordi, Sandy, dan Sain akan sangat berdampak bagi kedalaman skuad Garuda. Ketiga pemain itu secara signifikan akan menambah kekuatan Indonesia di level Asia Tenggara. Media Vietnam itu menambahkan, Piala AFF 2022 akan menjadi ajang yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kerja keras mereka selama ini. Itu juga sebagai pembuktian apakah menaturalisasi Jordi, Sandy, dan Sain adalah langkah yang tepat untuk dunia sepak bola Indonesia atau tidak. Dengan penambahan pemain berkualitas dari Eropa, kekuatan Indonesia akan meningkat signifikan di Asia Tenggara, tulis The Tao. Piala AFF berikutnya adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan ambisinya, lanjut media Vietnam itu. Turnamen sepak bola level Asia Tenggara ASEAN itu akan digelar pada tanggal 23 Desember tahun 2022 sampai tanggal 15 Januari tahun 2023. Undian atau drawing pembagian grup digelar di Bangkok, Thailand, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Siapa yang masuk grup A dan B sudah ditentukan berdasarkan pembagian pot unggulan 1-5. Pembagian pot itu dilakukan berdasarkan pencapaian setiap tim dalam dua edisi Piala AFF sebelumnya. Dengan hadirnya tiga pemain naturalisasi baru, kini saatnya timnas Indonesia menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya.